Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah diberikan beberapa banyak sekali nikmat, dan yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Yang terhormat kepada para dosen-dosen yang sudah hadir di sini, atas semua waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang sudah menghadiri acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Di kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan 5 rukun Islam. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya ini sangat umum sekali untuk didengar, dan yang insya Allah juga hadirin di sini adalah orang-orang Islam, ya. Kalau emang ada non Islam, mohon maaf sebelumnya. Di dalam rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Dan dari banyaknya ceramah yang saya terima, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama, betul? Dan bapak saya juga pernah bilang, pernah menasihati semua anak-anaknya bahwa kesuksesan dan kesengsaraan seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya. Jadi kalau kalian merasa hidup kalian sengsara, sulit dalam menjalani hari-hari, coba diintrospeksi dulu sholatnya terlebih dahulu. Karena kalau dari sholatnya saja kalian sudah tertib, sudah baik, semuanya juga pasti akan lancar, baik dunia dan juga akhiratnya. Saya kasih contoh ya, kenapa sholat itu bisa dibilang tiang agama. Saya bawa barang, ya. Bercontoh. Tadi rukun Islam ada 5, betul? Anggaplah ini agama ya, kita genggam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Pertama kita lepas salah satunya, yaitu yang paling bawah, haji. Kalau kita lepas, dia masih bisa berdiri tegak agamanya, masih bisa tergenggam, nggak jatuh. Karena apa? Karena dalam Islam itu haji itu dilakukan oleh orang-orang yang mampu atau orang-orang terpilih. Jadi kalau kalian belum haji, bukan berarti kalian bukan orang Islam. Kalian masih tetap Islam. Nah, yang kedua ada zakat. Kalau kalian lepas zakat juga, ini masih berdiri dengan tegak. Kenapa? Dalam Islam juga zakat itu dilakukan oleh orang-orang yang berapa namanya? Ya, gue lupa lagi. Jadi tidak terlalu diwajibkan karena untuk yang mempunyai rezeki. Jadi kalau kalian belum punya rezeki, kalian tidak diwajibkan untuk berzakat. Dan kalau kalian pun tidak zakat, bukan berarti kalian bukan orang Islam lagi. Kalian tetap menjadi orang Islam. Yang ketiga di sini ada puasa. Kalau puasa saya lepas, dia juga masih berdiri dengan tegak. Ya, tidak jatuh dan juga masih kokoh. Karena apa? Puasa itu mungkin dalam keseharian kalian sedang sakit. Puasa bisa diganti di tahun berikutnya. Atau di dalam usia rentan dan juga sudah lansia. Itu tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa, tapi membayar fidyah. Jadi kalau kalian tidak puasa, itu masih bisa dibilang orang Islam. Sisa apa tadi? 2, syahadat dan sholat. Ini kalau sholat saya lepas, otomatis jatuh. Ya kan? Dari contoh ini aja, udah dipastikan kalau sholat itu sangat penting. Saya kasih contoh lagi, dalam Al-Quran itu Allah itu memperintahkan ibadah-ibadah yang lain itu cuma ayat saja yang turun. Ngerti nggak maksudnya? Allah perintah haji, ayat saja yang turun dalam Al-Quran. Allah perintah zakat, ayat saja yang turun. Allah perintah puasa, ayat juga yang turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, Nabi langsung dijemput oleh 2 malaikat bertemu dengan Allah langsung untuk menerima perintah sholat ini. Kenapa sangat penting? Karena sangat penting. Jadi di hadapan Allah, yang paling utama ditanyakan oleh Allah yaitu tentang sholatnya. Jadi kalau kalian aja nggak sholat, bagaimana nanti di akhirat? Kemudian contoh satu lagi yaitu
Kalau misal kalian apa namanya? Gue lupa lagi. Contoh lainnya, kalau misalkan kenapa sholat itu penting, kalian ketika dagang untuk bayar zakat kan pasti uangnya, kalian bisa sambil nyanyi. Zakat, berdagang, berjualan, berbisnis, kalian bisa sambil nyanyi, uangnya buat zakat. Dan yang kedua, kalau kalian haji juga kalian bisa ada nadanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi kalau dalam sholat itu nggak bisa sambil bernada, nggak bisa sambil nyanyi karena itu akan batal. Seperti itu. Dan ada contoh lain yaitu jika kalian lagi main sama temennya, main fisik, ibaratnya mungkin ditabok badannya, marah nggak? Marahnya tapi biasa aja kan, terus ditendang kakinya. Tapi kalau kalian palanya dikeplak, marah nggak? Kesel banget kan kalau palanya dikeplak. Karena apa? Dalam tubuh kita itu yang paling mulia adalah kepala. Tapi ketika kalian sholat, kemudian di posisi sujud, pala kalian akan sama rendahnya dengan kaki. Cukup sekian penampilan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.